Selamat berjumpa kembali adik-adik yang gemar belajar fisika. Berjumpa kembali sama Pak Ade. Mudah-mudahan Pak berjumpa dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kali ini Pak Made ingin menyampaikan sajian baru, yaitu peta materi dan soal Imraga Urus atau hukum Newton tentang gerak. Penyajian materi ini sangat penting dalam hal menghadapi ujian tengah semester maupun akhir semester. Selamat menyimak penjelasannya. Oke, ada dilanjutkan pertama dari hukum Newton tentang gerak, dinamika gerak lurus. Ingat, dinamika adalah ilmu yang belajar tentang gerak dengan memperhatikan gaya penyebab gerakan itu. Yang pertama, yaitu hukum pertama Newton, sebenda cenderung untuk mempertahankan keadaannya atau sifat lembam, diam, atau berat lurus beraturan jika resolusi gaya pada benda itu sama dengan 0. Gayanya tidak 0 tetapi resultannya 0. Sebelah kanan lihat, sigma F sama dengan 0. Nanti kalau dalam bidang XY berarti sigma Fx sama dengan 0, sigma Y sama dengan 0. Hukum kedua Newton, percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada sebuah benda, besarnya berbanding lurus dengan besar gaya dan berbanding kembali dengan massa benda itu. Lihat di sebelah kanan, sigma F sama dengan sigma M kali A. Hukum ketiga Newton, untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Arah gaya dari dua benda pada satu sama lain selalu sama besar dan berlawanan arah. Sering disebut dengan gaya aksi sama dengan min gaya reaksi. Selamat menyimak penjelasan lebih lanjut. Mari adik-adik lanjutkan pertama dari jenis-jenis gaya. Ingat sebelumnya bahwa gaya adalah satu program vektor yang dapat berupa tarikan atau dorongan. Dalam ini jenis gaya yang dipelajari yaitu gaya berat, V, M kali G, gaya normal, nanti tergantung dari jenis bidangnya yaitu tegak lurus bidang. Gaya gesekan di sini ada gesekan statis ketika bendanya tepat akan bergerak, kemudian gaya gesekan kinetis ketika bendanya bergerak, kemudian tegangan tali. Nanti besarnya tergantung daripada sisi benda, kemudian gaya sentripetal, gaya yang diambil oleh benda melingkar beraturan yang arahnya menuju pusat lingkaran. Selamat menyimak materi berikutnya. Oke, adik-adik lihat soal berikut. Berapa besar dengan T1, T2 bila sistem seimbang? Ingat, kalau ada gambar seperti ini, pasti menggunakan syarat keseimbangan statis untuk hukum pertama Newton. Sini perhatikan, ditangkap gaya yaitu di TA. Seperti sebelumnya, buatlah semua X dan semua Y. Ditangkap, uraikan semua gaya yang ada. Ingat sudut berseberangan besarnya sama. Nah, lihat gambar yang merah tengah, itu T1 diuraikan pada sumber X menjadi T1 cos 53. T2 diuraikan menjadi T2 cos 37. Sehingga di puluh yang kanan, syarat seimbang yaitu sigma Fx sama dengan 0. Ya, ke kiri sama dengan kanan, masukkan angkanya. T1 cos 53 sama dengan 2 cos 37. T1 kali 3 per 5 sama dengan T2 kali 4 per 5. Catat 5-nya. T2 sama dengan 3 per 4 T1. Kemudian uraikan T1 pada sumbu Y, T2 pada sumbu Y. Kemudian nomor B gunakan sigma Pi sama dengan 0. Ya, ke atas sama dengan ke bawah. Lihat yang tengah bawah, T1 sin 53 ditambah T2 sin 37 sama dengan W. T1 kali 45 tambah T2 35 sama dengan 40. Ganti T2-nya dengan persamaan A, diperoleh bahwa T1-nya nanti 32 Newton. Setelah ketemu T1, masukkan kembali persamaan A, diperolehlah T2-nya 24 Newton. Jadi pilihannya nomor E. Jadi bila tidak sulit, mari kita simak soal berikutnya. Selamat menyimak. Baik, adik lanjutkan. Bila massa benda A 5 kg dan sistem seimbang, berapa besar massa benda B dan C? Perhatikan gambar. Titik tangkap berada di titik A. Tegangan T1 berhubungan dengan benda A. Nanti besar dengan T1 nanti sama dengan berat benda A. Lihat yang tengah atas, WA sama dengan T1 sama dengan 50 Newton. Kemudian buatlah semua X dan semua Y di titik A. Lihat gambar tengah.
Nanti uraian daripada T1 pada sumbu Y T1 sin 37 pada sumbu X T1 cos 37. Ingat sudut berseberangan besarnya sama. Kita gunakan nomor A, kanan atas, sigma T sama dengan 0, T1 sin 37 sama dengan berat benda B, yaitu MB kali G. Sesuai angkanya, 50 kali 3 per 5 sama dengan MB kali 10, MB-nya ketemu 3 kg. B baru kita gunakan, yaitu sigma X sama dengan 0, T1 cos 37 nanti sama dengan T2, itu sama dengan berat daripada benda C, MC kali G. Maksud angkanya 50 kali 4 per 5 sama dengan MC kali 10. Coret nolnya. Diperoleh bahwa MC sama dengan 4 kg. Jadi gitu ada dek. Massa benda B 3 kg. C 4 kg. Jadi jawabannya nomor D. Mari kita simak soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan. Kalau A massa 10 kg, B 10 kg, dihubungkan dengan tali melalui katol, massa karut diabaikan di bidang meter kasar dengan muka 0,2. Seperti gambar F 150 Newton, besar kecepatan dan dengan tali sistem adalah. Nah, ingat kalau ada soal berkaitan hukum 2 Newton, langkah pertama yaitu uraikan semua gaya yang ada. Perhatikan arah gerakan benda di sini F lebih besar daripada berat benda B, sehingga nanti bendanya bergerak ke arah F, sehingga gesekannya arahnya ke kanan. Nah, kita cari yang pertama yaitu gesekan pada benda A, yaitu kita cari normalnya NA sama dengan WA sama dengan 10 per 10 100 Newton. Ya gesekan AFA sama dengan 0,2 kali 100 sama dengan 20 Newton. Kemudian kita cari percepatannya. A sama dengan sigma F per sigma M, yaitu F min FA min WB per MA plus MB. Masukkan angkanya 150 kurang 20 kurang 100 per 20, hasilnya 1,5 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk mencari tegangan tali bisa dilihat sistem benda A atau sistem benda B. Kalau kita lihat sistem benda B, maka bendanya bergerak ke atas, sehingga hukum kedua Newton menjadi T min WB sama dengan MB kali A. Sehingga T sama dengan MB kali A plus WB sama dengan 10 kali 1,5 ditambah 100, hasilnya 115 Newton. Jadi pilihannya nomor A. Jadi begitu adik, tidak sulit. Mari kita lihat soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan. Dua benda A dan B masing-masing 2 kg dan 6 kg. Diikat dengan tali melalui sebuah katol yang bikin seperti pada gambar. Mula-mula benda B tahan, kemudian dilepas, juga G 10 meter per sekon kuadrat, maka percepatan benda B adalah. Jadi sebelumnya, uraikan semua gaya yang ada, dalam hal ini WB lebih besar daripada WA, sehingga bendanya bergerak ke arah B. Sehingga hukum kedua Newton menjadi A sama dengan sigma F per sigma M, sama dengan WB min WA per MA plus MB. Hasil angkanya 60 min 20 per 2 tambah 6, sama dengan 40 per 8, hasilnya 5 meter per sekon kuadrat. Jadi pilihannya nomor D. Jadi begitu adik, sulit. Mari kita simak soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan. Dua benda bermassa 2 kg dan 3 kg diikat dengan tali, kemudian ditautkan pada katol yang massanya diabaikan seperti gambar. Bila percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, gaya tegangan tali yang dialami sistem. Ingat, uraikan semua gaya yang ada. Dalam hal ini bekerja gaya berat, W2 lebih besar daripada W1, sehingga nanti benda bergerak ke arah W2. Sehingga hukum kedua Newton menjadi, lihat yang kanan atas, A sama dengan sigma F per sigma M sama dengan W2 min W1 per M1 tambah M2 sama dengan 30 kurang 20 per 2 tambah 3. Hasilnya 10 per 5 sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk mencari tegangan tali, bisa kita lihat sistem benda 1. Itu berarti dia bergerak ke atas. Sehingga hukum kedua Newton menjadi T min W1 sama dengan M1 kali A. Sehingga T sama dengan W1 tambah M1 kali A sama dengan 20 tambah 2 kali 4 sama dengan 24 Newton. Jadi pilihannya nomor B. Jadi begitu adik, tidak sulit, mari kita simak soal berikutnya. Selamat menyimak. Oke adik, lanjutkan. Rudi dengan massa 50 kg berada dalam lift yang berada ke bawah dengan kecepatan 4 meter per sekon kuadrat. Jika berada gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, garis kaki Rudi pada lantai lift adalah, ingat uraikan semua yang ada, berat benda menuju ke bawah, gaya normal menuju ke atas. Karena agak ke bawah, sehingga hukum kedua Newton menjadi W min N sama dengan M kali A. Sehingga N sama dengan W min M kali A. Susun angkanya? Sehingga besarnya gaya normal yaitu 520
kurang 2 kali 4 sama dengan 520 dikurung 208, hasilnya 312 Newton. Jadi pilihannya nomor C. Jadi begitu aja sulit. Mari kita simak soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan sebuah balok massa 5 kg diletas pada bidang miring kasar seperti gambar. G 10 meter per sekund kuadrat, tangan 37 sama dengan 3/4. Besar percepatan benda adalah. Langkah yang pertama kita ambil yaitu buatlah semua X sejajar bidang miring, semua Y tegak lurus bidang miring. Uraikan komponen gaya berat pada semua X dan semua Y. Pada semua X, sejajar bidang miring menjadi W sin 37. Pada semua Y, tegak lurus bidang miring menjadi W cos 37. Karena bidangnya kasar, berarti ada gaya gesekan. Karena bendanya berat ke bawah, berarti gaya gesekan yang di ke atas. Kita cari gaya normalnya. N sama dengan W cos 37 sama dengan 50 kali 4 per 5 sama dengan 40 Newton. Gaya gesekannya FK sama dengan mu K kali N sama dengan 0,25 kali 40 sama dengan 10 Newton. Ingat hukum kedua Newton untuk mencari kecepatan A sama dengan sigma F per M sama dengan W sin 37 min FK per M sama dengan 50 kali 3 per 5 kurang 10 per 5 sama dengan 20 per 5 sama dengan 4 meter per sekund kuadrat. Jadi begitu ada pilihannya nomor E. Tidak tersulit, mari kita simak soal berikutnya. Mari adik-adik lanjutkan, perhatikan gambar di bawah. Benda 1 dan 2 mengalami gaya gesek dengan koefisien gesekan 0,2. Besar dengan tali antara kedua benda bila benda bergerak cos 53 0,6. Seperti sebelumnya, kalau berkaitan dengan hukum kedua Newton, uraikan semua gaya-gaya yang ada. Di sini gaya F membentuk sudut 53, sehingga uraikan komponennya pada sumbu X menjadi F cos 53, pada sumbu Y menjadi F sin 53. Perhatikan gaya yang searah gerakan benda. Nah, karena bidangnya kasar, berarti kita cari dulu gaya normal untuk benda 1. N1, lihat dengan atas, sama dengan berat benda 1, 100 Newton, sehingga gesekan pertama kita boleh 0,2 kali 100 sama dengan 20 Newton. Sedangkan untuk gaya normal yang kedua yaitu 100 min 100 kali 4 per 5 sama dengan 20 Newton. Kita boleh gaya gesekan yang kedua F2 sama dengan 0,2 kali 20 sama dengan 4 Newton. Nah, untuk mencari percepatan, lihat yang baris ketiga. A sama dengan sigma F per sigma M sama dengan F cos 53 min F1 min F2 per M1 tambah M2. Maksud angkanya 100 kali 3 per 5 kurang 20 min 4 per 10 tambah 10. Hasilnya percepatannya yaitu 1,8 meter per sekund kuadrat. Nah, untuk menjadi dengan tali bisa dilihat sistem benda 1. Jadi bendanya bergerak ke kanan sehingga kedua Newton menjadi T min F1 sama dengan M1 kali A. Sehingga T sama dengan M1 kali A tambah F1 sama dengan 10 kali 1,8 tambah 20 hasilnya 38 Newton. Jadi pilihannya nomor D. Jadi begitu adik-adik yang bisa saya berikan tentang peta materi dinamika gerak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kerjakan berikut untuk meningkatkan pemahaman. Jangan lupa share. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Sampai jumpa.